Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban UTS Filsafat semester 1. Saya Nisa Nur Latifah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Nomor 1. Mengapa seorang yang berfilsafat pasti berpikir, sedangkan orang yang berpikir belum tentu berfilsafat? Oke, jadi filsafat itu sendiri merupakan pikiran untuk mencari suatu kebenaran dan memecahkan masalah, sedangkan orang yang berpikir belum tentu yang mencari kebenaran dan memecahkan suatu masalah. Nomor 2. Seiring berjalannya waktu, filsafat berkembang dan berubah karena adanya pikiran baru yang dirasa lebih modern, logis, dan aktual, dan dapat mematahkan pengetahuan yang sebelumnya. Sejarah filsafat adalah salah satu subbidang sentral tradisional dari filsafat yang mungkin dianggap sebagai cabang dari disiplin sejarah daripada filsafat, yang dikenal lebih membahas kepada sejarah, ilmu pengetahuan, dan bukan cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebagaimana pengaruh pemikiran Aristoteles dalam pemikirannya, Aquinas, Husserl pada Heidegger, atau Freud dalam pemikirannya kepada Russell. Selain itu, membahas seluruh periode dalam pengembangan filsafat seperti zaman kuno, abad pertengahan, era modern, abad ke-19, periode abad ke-20, sampai sekarang abad ke-21. Jadi, pembahasan dalam kajian sejarah filsafat adalah berusaha untuk memahami tokoh-tokoh besar, pengaruhnya terhadap orang lain. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama, filsafat umum atau murni. Yang kedua, filsafat umum atau murni terbagi menjadi 4, yaitu metafisika atau objek adalah hakikat tentang segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi, objek adalah pengetahuan atau kenyataan. Yang ketiga, logika, merupakan studi penyusunan argumen-argumen dan penarikan kesimpulan yang valid, namun ada juga yang memasukkan logika ke dalam kajian epistemologi. Aksiologi atau objek kajian adalah seluruh hakikat menilai kenyataan. Yang kedua, filsafat khusus atau terapan, yang lebih mengkaji pada salah satu aspek kehidupan seperti misalnya filsafat hukum, filsafat pendidikan, dan filsafat bahasa, dan lain sebagainya. Metafisika. Metafisika pada asasnya meneliti perbedaan antara penampakan atau appearance dan kenyataan atau reality. Ada sejumlah aliran yang mencoba mengungkapkan hakikat kenyataan di balik penampakan tersebut, misalnya aliran naturalisme dan materialisme. Percaya bahwa kenyataan paling dasar pada prinsipnya sama dengan peristiwa material dan natural. Metafisika kemudian dibagi lagi menjadi 3 sub-cabang, yaitu ontologi dan kosmologi. Ontologi mengkaji persoalan-persoalan tentang ada dan tiada. Kosmologi mengkaji persoalan epistemologi dan logika. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Dengan demikian, epistemologi adalah suatu kajian atau teori yang filsafat mengenai esensi atau pengetahuan. Logika sebagai salah satu cabang filsafat pada dasarnya adalah cara untuk menarik kesimpulan yang valid. Aksiologi merupakan kajian filsafat mengenai nilai. Nilai sendiri adalah suatu kualitas yang kita berikan kepada suatu objek sehingga sesuatu itu dianggap bernilai atau tidak bernilai. Etika. Kajian filsafat mengenai baik dan buruknya lebih kepada bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertingkah laku. Estetika adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan indah dan buruk, mengkaji mengenai keindahan dan kesenian. Nomor 4, filsafat berperan dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Konsep berpikir filsafat adalah cara berpikir yang radikal, universal, konseptual, atau koheren atau konsisten, dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka pikir filsafat, individual akan menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif, efisien, terarah, profesional, sehingga apapun yang terjadi setelahnya tidak akan disesali oleh pelaku tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.